Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqayna marratan saniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumina al-lughatal arabiyyah khasatan darsas sorfi wat tasrif. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada hari ini dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran sorf dan tasrif. Waqad ta'allamna fil usbu'ain al-madiyin durusana fit tasrif tasrif al-tasrif al-istilahi at-tasrif al-lughawi ya. Lughawi. Ta'allamna at-tasrif al-lughawi lil af'al al-madiyah as-thulathiyah al-mazidah an-naw' al-awwal. Kalau tidak salah pada 2 pekan yang lalu kita sudah belajar fi'il tasrif lughawi. Iya betul. Sudah habis Ustaz sampai ke fi'il yang wazan yang ke benar ya Bapak Ibu ya. 12 Tasrif dari madi ke mudhari ke amar, mujarrad dan mazid, rumpun 4. rumpun 4 ya. Oh iya, iya. Yes. Habis 10, 11, 12. Sudah habis sampai ya. Sudah selesai berarti ya? Ya sudah. Alhamdulillah. Oke. Tapi Ustaz ada beri latihan. Surah Nuh. Kenapa Ibu? Ustaz ada beri learning from home. Surah Nuh. Oh iya benar. Ada work home ya? Ya, ada homework. Baik. Kenapa waktu itu kita berikan al-wajib al-manzil work home, karena sudah selesai kan ya? Ya. Ya, baik. Berarti hari ini kita bahas itu dulu ya, bahas work home dulu ya, Al-Quran ya. Ya, kita bahas itu bagus. Kita akan ambil Al-Qurannya dulu. Surat Al-Insan ya, Bapak Ibu ya. Tidak, surah Nuh. Surah Nuh. Surah Nuh. Ya, lupa. Surat Al-Insan yang kita bahas tentang itu Ibu Hadis sama Ibu Laila ya. Sekarang surat Nuh. Sudah ada di WA Pak, tadi sudah di post Pak. Oh, baik. Surat Nuh. Surat yang ke 71. Tapi Bu Hajbi, maaf, mudorenya belumnya kita ya? Belum, mudhari'nya sudah. Madi, mudhari, amar, dan nahi. Mudhari'nya belum ya. Mudore yang itunya belum. majidnya yang belum ya. Kita belum masuk yang bukan mudhari. Kita belum masuk. Sudah habis. Madi. Oh iya betul. Lughawi baru madi saja. Iya betul ya. Baik. Ya, lughawi baru madi, benar. Lughawi baru madi, tapi untuk semua rumpun sudah.
Iya, betul. Iya betul. Sudah Jarod maupun semua. mazid. Adapun mudhari'nya belum. Iya. Dan sebelum kita ke mudhari, kita coba dulu tatbik. Tatbik itu artinya aplikasi dulu ya. Iya. Aplikasi pelajaran sorof yang sudah kita pelajari, kita terapkan ke dalam Al-Quran. Nah, Surat yang tidak begitu panjang, surat Nuh dulu. Kita analisa linguistik, nahwiyah dan sorfiyah. Baik, tapi sebentar lupa. Kita doa dulu ya. Baik, ayat ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa buhusina, hayya bina nad'u Allah ta'ala awalan li shifaina wa shifai mardana wa walidaina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa dhurriyyatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa aqribaina wa dhawi arhamina wa satidina ustadzatina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat narjullah ta'ala li shifaihina wa shifaihim wa solahihina wa solahihim wa masolihina wa masolihihim wa sa'ati arzaqina wa arzaqihim ajma'in wa kulli ma huwa khairun indallahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, tafaddalu an taftahu masahifakum. Silakan Bapak Ibu buka mushaf-mushafnya, al-mushaf al-Qur'ani alladzi ladaikum, mushaf Quran yang ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba baca. Saya satu ayat, nanti ayat berikutnya sama yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alimun. Nah, satu ayat dulu. Inna kita sudah tahu lah. Inna ini huruf nasab ya. Ya. Kita tidak akan berpanjang lebar untuk nahwunya, tapi kita lebih pada sorofnya dulu. Arsalna. Nah, arsalna ini kita sudah belajar. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Jelas, fi'il madhi. Kalau kita menemukan kata yang ujungnya na, itu berarti fi'il madhi. Domirnya adalah Nahnu. Selamat. Inna anzalna, inna arsalna, inna nahnu nazzalna. Pokoknya kalau belakangnya na, ada fi'il belakangnya na, itu fi'il madhi. Domirnya nahnu. Arsalna mazid atau mujarrad fi'ilnya? Mazid. Mazid, bagus. Domir huwanya apa? Damir huwa. Ya. Arsalah. Arsalah. Bagus. Arsalna na adalah fa'ilnya, Nuhan isim munsharif ya. Ya. Nuhan itu bertanwin. Munsharif. Lalu Pak Haji Parman udah membuat beberapa nama yang di ayat-ayat menggunakan tanwin ya. Apa kemarin tuh Pak Haji ya? Nama-nama Nabi, Pak. Nama-nama Nabi yang taklid tawin ya. Munsharif. Apa kemarin terakhir tuh selain Nuh, Hud, apalagi kemarin yang Bapak Lutun. Apalagi yang kemarin Bapak tulis di Al-Quran? Muhammad. Yang Bapak kirim di grup apa kemarin? Lut, Nuhun, lagi apa? Salihun. Terus? Syuaibun. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya, jadi ada beberapa bisa kita lihat ya. Nah, selalu kita cek ke Al-Quran, bisa kita temukan yang kita bahas. Nuhan, ini maf'ul bihi, ila qaumi, ila huruf jar, qaumi majrur, mudhaf ilaih, an anzir. Nah, anzir fi'il apa? Fi'il amr. Apa cirinya? Cirinya di ujung
sukun. 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 Ingat, ciri amar ujungnya sukun. Ujungnya sukun. Mudhari ciri ujungnya Dhammah. dhamma. Fil madhi ciri ujungnya Fathah. 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 Itu ingat-ingat. Mengingat itu sangat bermakna untuk menyimak ya, untuk menganalisa. Anzir domirnya anta, qaumaka ini kenapa qauma tidak qaumu karena maf'ul bihi. Qauma mudhof kanya mudhof ilaih. Ka ini adalah domir mudhof ilaih. Kolom ketiga. Ingat tadi malam Ya. kita belajar ada domir 3 kelompok. Domir mubtada, domir sebagai majrur, dan domir sebagai mudhof ilaih. Kalau domir diawali oleh isim, berarti domir itu adalah mudhofun ilaihi. Ya. Nah, komaka, koma isim, kanya domir. Berarti kaknya adalah Mudhof domir ilaih. sebagai mudhof ilaih. Sudah hafal ini ya, selalu ya insyaallah. Min qabli. Min huruf jar, qabli ini asalnya qabla, lalu menjadi qabli karena majrur oleh min, dan didhofkan kepada an ya'tiyahum. An ya'tiyahum ini, Masdar muawwal. sajaan ini adalah al-masdariyah. Masdariyah. Nah, berarti ini adalah isim. Makanya Ya. qabli ini adalah dzaraf dan sesudahnya adalah mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Kita tidak akan jelaskan lebih jauh sekarang. Nanti insyaallah pada bulan Ramadan kita akan jelaskan lebih jauh. Pak Ustadz mau nanya Makanan sedikit, dulu. annya apa mudhof ilaih? An ya'tihum itu mudhof ilaih, Bu. Oh, An Ya. itu huruf nasab, iya. ya'tiya itu fil mudhari, Mhm. wazan 2, rumpun 2, ata ya'ti masya yamshi begitu. Ya. Karena ada an maka ya'tiya, semula ya'ti menjadi an ya'tiya. Rumpun 4 Ustaz, bukan rumpun 2. Iya maaf, rumpun 4. Rumpun ini Ustaz batin di Mekah. belum kumpul. Masya Allah, lupa ya. Selamat, makasih banyak Ibu Hajwi. Rumpun 4, wazan 11. Ya. Ya'ti itu dari kata ata ya'ti ya. Wazan 11, rumpun 4. Lupa ucap, tadi harusnya bilang rumpun 4, tapi saya nyebut rumpun 2. Mohon maaf, belum ngumpul pikirannya. Nah, lalu hum adalah domir yang datang sesudah fi'il. Ingat-ingat apabila ada domir datang sesudah fi'il, berarti domir itu adalah maf'ul bihi. Lebih. Selalu. Apabila ada mutasil ya, domir bukan, Pak datang Ustadz? setelah fi'il, maka domir itu adalah maf'ul bihi. Objek, mangsa. Nah, terus gini. Kalau ada fi'il diawali an, kalau ada fi'il diawali oleh an, contohnya di sini ya'ti, ada an jadi an ya'ti ya, maka fi'il itu berfungsi sebagai isim. Sebagai isim. Apabila kita menemukan fi'il diawali oleh an, contohnya an ya'ti ya, maka fi'il itu otomatis berfungsi sebagai isim. Karena annya disebut sebagai an masdariyah. An yang membuat kata sesudahnya menjadi isim masdar. Berarti an ya'tiyahum ini adalah isim. Qabli adalah dzaraf. Dan isim sesudah dzaraf berarti mudhof ilaih. Ya. Makanya ya'tiyahum, an ya'tiyahum itu adalah mudhof ilaih dari kata qabli, begitu. Hal seperti ini akan kita sering temukan. Akan banyak kita temukan di banyak teks, baik Al-Quran, hadis maupun yang lain. Pak Ustadz, Mau ini lagi? sama dengan suka dibilang isim fi'il, bukan? Beda lagi. Oh, Beda. beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Ya. Kalau isim fi'il itu seperti ni'ma, seperti bisa, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hmm. Bisa, bisal mihad, bisa jahannam. Nah, kalau ni'ma dan bisa, ni'ma itu isim masdar. Tapi ujungnya fathah, ni'ma, tidak ni'mun, tidak ni'min. Ni'ma, seperti fil madi, ujungnya fathah. Bisa, tidak bisu, tidak bisi, apalagi jadi bakso. Tetap jadi bisa. Kenapa? Karena itu
isim yang berfungsi sebagai fi'il, sehingga disebut dengan isim fi'il. Kenapa disebut berfungsi fi'il? Karena dia isim tapi huruf akhirnya seperti fi'il madhi, fathah, dan sesudahnya ada fa'ilnya. Makanya ni'mal maula itu al-maula adalah fa'il. Ni'man nasiru, an-nasiru adalah fa'il, dhammah. Apalagi ni'mal mihadu, al-mihadu juga adalah fa'il dari ni'ma. Makanya dhammah. Nah, ni'ma dan bisa itu adalah isim fi'il. Memang isim, tapi berfungsi sebagai fi'il. Tapi kalau an ya'tiyahum, justru ini fi'il yang berfungsi isim. Sebaliknya. Begitu Ibu ya? Iya. Insya Allah kita akan jumpa banyak hal ini. Insya Allah. Ya'tiya fil mudhari, fa'ilnya adalah kata sesudahnya. Adzabun alimun. Ini fa'il mu'akhir. Fa'il yang dikebelakangkan dari maf'ul bih. Baik. Kita lanjutkan. Qala ya qaumi. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya di antara Bapak Ibu, mungkin tidak satu orang ya. Kalau tak salah, Ibu Laila, Ibu Hajbi, dan beberapa yang lain ada bertanya, niya qaumi, minya kasroh. Profesor Rudi juga kalau tak salah pernah bertanya, ini kenapa kasroh? Ya kan huruf nida, huruf panggilan. Kenapa kasroh? Ini sesungguhnya aslinya adalah ya qaumi. Ada ya mutakalim. Ya mutakallim. Baik, saya akan coba ini dulu ya, screen dulu biar saya bisa jelaskan. Ini rumus yang bisa Ibu pegang ya. Kalau Bapak Ibu menemukan kata di Al-Quran, sekilas nakiroh, tidak ada alif lam, tapi harokatnya kasroh, tanpa tanwin. Maka ketahuilah, ini sebenarnya ada huruf yang dibuang, yakni huruf ya mutakalim. Tuh. Semula begitu. Robbi. Semula adalah Robbi. Naam. Apabila Bapak Ibu menemukan kata di Al-Quran yang seolah nakiroh, kenapa disebut seolah? Karena tidak ada alif lam ya, dan harokatnya kasroh, maka sesungguhnya ini ada huruf yang dibuang. Apa hurufnya yang dibuang? Adalah huruf ya. Dan ya ini adalah isim domir mutakalim. Isim domir lil mutakalim berupa ya. Asalnya qaumi. Robbi asalnya Robbi. Nah, dan biasanya isim yang huruf akhirnya kasroh seperti ini, itu biasanya adalah isim sebagai munada. Munada. Apa munada? Munada adalah isim atau nama yang dipanggil, yang diseru. Yang dipanggil, ya. Berarti di sini ada huruf ya. Ya, munada. Ya huruf nida. Huruf nida. Nah, harfun Ya nida. harfun nida dan qaumi adalah munadanya. Ya adalah harfun nida. Nah. Sedangkan Robbi, qaumi adalah munada yang dipanggil. Nah, kadangkala huruf nidanya ini dibuang juga. Contohnya kata Robbi. Bapak Ibu silakan temukan banyak di Al-Quran kata Robbi yang kasroh ini, itu huruf-nya dibuang. Bisa dilihat contohnya beberapa doa Nabi Musa. Robbi zidni, Robbi shrah li sadri. Robbi shrah li sadri.
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Di situ Robbi tidak diawali oleh ya. Doanya yang lain juga Robbi najjini minal qaumi zalimin. Robbinya juga tidak menggunakan harf nida sebelumnya. Huruf ya, tidak. Nah, tidak usah heran meskipun Robbi di situ tidak diawali oleh huruf nida, tetapi fungsi huruf nidanya tetap digunakan. Fungsi huruf nidanya tetap muncul, tetap ada. Dan maknanya pun tetap bermakna panggilan. Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, tetap ada wahai. Rabbi ij'alni muqimas sholati. Gimana Pak Haji? Rabbi Rabbi ij'alni. ij'alni muqimas sholati. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuh. Di sini tidak ada huruf ya kan? Ya Rabbi, tidak ada kan? Nah, jadi apa kesimpulannya? Apabila kita menemukan isim yang seperti nakiroh, huruf akhirnya kasroh, seperti qaumi dan Rabbi, maka sesungguhnya isim itu semula ada huruf ya yang dibuang. Huruf ya itu adalah ya domir mutakalim, domir lil mutakalim. Lalu ya-nya dibuang. Maka semula ya qaumi menjadi ya qaumi. Ya Rabbi menjadi ya Rabbi. Dan biasanya selalu yang saya analisa, isim yang seperti ini itu menempati posisi sebagai munada. Kata yang dipanggil. Berarti sebelumnya ada huruf nida. Huruf nidanya kadangkala dimunculkan seperti dalam surat Nuh ini, ya qaumi. Seringkali juga huruf ya-nya dibuang. Seperti dalam banyak kata Rabbi. Rabbi shrah li sadri, Rabbi najjini minal qaumi zalimin, dan sebagainya, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu simak Al-Quran dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, sampai An-Nas akan temukan ini banyak. Insya Allah nanti akan sering temukan. Setelah kita jelaskan begini, silakan nanti hitung. Ada berapa banyak itu, seperti itu. Nanti tidak hanya kata Rabbi, tidak hanya kata qaumi. Nanti ada kata yang lain misalnya, nanti juga silakan amati, gunakan teori ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya qaumi. Semula penulisannya adalah ya qaumi gini ya. Tapi kemudian ya-nya, huruf alifnya diganti menjadi baris berdiri ya, ya qaumi. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Inna huruf nasab. I adalah ya mutakallim, domir mutakallim kan, yang bermakna aku. Mana khobar dari ini? Nadhirun mubinun. Nadhirun mubinun adalah khobar dari ini. Semula kalimat ini adalah ini. Alhamdulillah. Semula kalimat ini adalah inni nadhirun mubinun lakum. Inni nadhirun mubinun lakum. Semula kalimatnya begitu. Lalu susunannya ditukar menjadi inni lakum nadhirun mubin. Oh, lakumnya bukan khobar muqaddam ya, Pak Ustadz? Tidak. Oh. Kan ini inna huruf nasab. Ya. Ya-nya adalah isim inna. Khobarnya mana? Nadhirun mubinun lakum. Begitu asalnya. Kalau satu kalimat panjang dari ini lakum nadhirun mubin, asalnya adalah ini nadhirun mubinun lakum. Namun kenapa lakum didahulukan dan nadhirun mubinun diakhirkan? Ini di antara hikmahnya adalah agar rima ayatnya indah dibaca. Setiap ayatnya rimanya terdengar indah.
Bahasa Melayu apa rima? Rima itu apa ya, Ibu ya? Ya betul, rima juga. Rima juga. Ya. Coba lihat ayat pertama. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Ayat yang kedua, nadhirum mubin. Ayat yang ketiga, wati'un. Ayat yang berikutnya, ta'lamun, ganti rima. Ayat yang pertama alim, ayat yang kedua inni nadhirun mubinun lakum. Rimanya kurang indah. Dan Al-Quran memiliki keindahan rima dalam setiap ayat-ayatnya. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada maksud yang lain. Kenapa lakum didahulukan? Kenapa lakum didahulukan daripada nadhirun mubinun? Ini juga ada maksudnya. Maksudnya adalah bahwa Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengatakan kepada kaumnya, fokus kepada kaumnya, lakum, kalian, wahai kalian, kaumku, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Jadi nunjuk dulu kepada kalian orang yang diajak bicara. Jadi fokusnya kepada kaumnya dulu. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini untuk kalian ini adalah pemberi peringatan yang jelas. Jadi fokus kalimat ini adalah kepada lakumnya, kepada kaliannya, wahai kaumku. Kalau kalimatnya ditukar, inni nadhirun mubinun lakum, berarti penekanannya pada kalimat nadhirun mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Saya pernah jelaskan bahwa apabila sebuah kata disimpan di awal, berarti kata itu adalah fokus dari kalimat tersebut. Begitu. Nah, akan tetapi apa yang Ibu Katrin sampaikan tadi benar. Andaikan lakum nadhirun mubin misalnya dijelaskan tersendiri, maka bisa dikatakan lakum adalah khabar muqaddam. Nadhirun mubinun adalah mubtada makhor nakirah kan? Iya. Tadi siang Pak Haji Farman menyatakan tentang mubtada makhor ya. Dan selalu nakirah mubtada makhor pada umumnya. Nah, tapi mubtada makhornya terbuat dari dua unsur kata, yakni naat dan man'ut. Kenapa disebut naat man'ut? Karena ada dua kata, dua isim, dan isim yang keduanya kata sifat. Mubinun jelas itu kata sifat. Mubtada makhor tidak selalu satu kata. Kalau satu kata berarti mubtada makhor saja. Tapi apabila terbuat dari dua isim dan isim yang keduanya adalah sifat, berarti mubtada makhornya terbuat dari naat dan man'ut. Tadi siang juga Pak Haji Tahir juga bertanya tentang ini. Ya, jadi ini contohnya tentang mubtada makhor yang menggunakan naat man'ut. Kalau lakum nadhirun mubinun dipisah sendiri. Boleh tidak kalau lakum nadhirun mubinun kita sebut sebagai khabar muqaddam? Boleh. Nanti penjelasannya begini. Inna adalah huruf nasab, i adalah isim inna, domir mutakalim. Terus lakum adalah khabar muqaddam terbuat dari jar majrur. Nadhirun mubinun adalah mubtada makhor terbuat dari naat dan man'ut. Dan kalimat lakum nadhirun mubinun fi mahalli raf'in isim inna. Fi mahalli nasbin khabar inna. Oh, maaf terbalik. Fi mahalli raf'in, Ustaz. Fi mahalli raf'in. Raf'in, khabar Fi inna. mahalli raf'in Khabar khabar inna. inna. Lakum nadhirun mubinun fi mahalli raf'in khabar inna. Boleh begitu Ibu Katrin? Iya. Ya, baik. Ya, dalam jumlah Ustaz, ya maaf. Ya, siapa? Ibu Lela? Jumlah dalam jumlah ya Ustaz. Ya, jumlah dalam jumlah, benar. Kalimat dalam kalimat, jumlah dalam jumlah.
Dan seperti itu banyak. Baik di Al-Quran maupun di banyak kalimat yang lain kita temukan sering. Ayat 2 selesai. Ani'budullaha. Kita tidak sebut dulu. U'budu. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amar. Domirnya apa? Damirnya wow. Antum. Ya. Kita belum belajar tasrif lugawi fi'il Antum amar. ya. Tapi ini kita sampaikan dulu. Ini u'budu. Ini adalah domir Antum. Antum. Amar tidak ada hum. Amar itu hanya anta, antum, antum. Antum. Anti, antum, antuna. Ini mujarad atau mazid? Mujarrad. Mujarad. Mujarad. Apa Ya. madinya? Abada. Abada. Abada ya'budu. Abada ya'budu. Nah, ini bacanya an ya'budu. Andaikan kita pecah bacanya an An-budu. terpisah, maka kata berikutnya gimana bacanya? Budu atau Budu. budu? Budu. Oh, budu. Kenapa budu? Ikut huruf yang Karena huruf yang Ain Ini yang fi'ilnya. sudah kita jelaskan fi'ilnya. di awal-awal kemarin. Alif amar itu cara bacanya ngikutin ain fi'ilnya. Ya. Apabila ain fi'ilnya domah, maka alif amarnya dibaca domah. Ingat kan? Ya. Kalau ain amarnya fi'il amarnya fathah atau kasroh, maka alifnya Asroh. kasroh. Tapi alif itu wasol. Alif amar yang mujarrad itu wasol, sehingga kalau ada huruf sebelumnya alifnya tak usah dibaca. Makanya an budu tidak boleh an budu. Di an budu an huruf nun semula sukun dihidupkan karena menghadapi sukun ain. Baik. Allah maf'ul bihi wattaquhu wati'un. Nah. Wattaquhu. Tuh. Wattaquhu. Dari kata wawu, ittaku dan hu ya. Kita fokus kepada ittaku saja. Semula begini tulisannya. Ittaku. Ini fi'il amar ya, Bapak Ibu ya. Ya, fi'il amar. Tabak, fi'il madinya apa? Ittaqa. Bagus. Ittaqa. Mazid mujarad. Mazid. 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 Wazan 6. Tambahan yang keberapa? Mazid wazan berapa? 6. Wazan 6. Alif tak, benar. Apa mujaradnya? Waqa. Iya, sudah hafal kan? Wako. Wako. Semula iutako. Iutaqa. Mengapa jadi itako? Masih ingat kan? Oh, ya bertukar. Karena diawali oleh wawu. Fafiilnya wawu. Maka wawunya ditukar menjadi ta. Ittaqo. Ittaku. Ini fi'il amar. Begitu ya? Mudah kan? Ya. Fi'il amar lagi. Hu adalah maf'ul bihi. Ingat apabila ada domir datang setelah fi'il, maka domir itu adalah maf'ul bihi. Wati'un. Tuh. Wa'ati'u. Nih, perhatikan. Tadi yang saya sampaikan. Wa'ati'u nih. Ini, ati'u ini fi'il apa ini? Amar. Amar juga. Ati'u fi'il amar kan? Iya. Ada ini dari mana? Ini di situ ada ya mutakallim yang Ya mutakallim yang dihadzafkan. Tadi yang saya sampaikan. Apabila ada huruf kasroh di akhir. Untuk isim ya. Tapi ini ada lagi. Ini nun wikoyah sesungguhnya. Ini kasroh, ini nun. Kok tidak wa'ati'una? Kan kita tahu muslimuna, yaf'aluna gitu kan? Kenapa tidak ati'una? Nah rahasianya kenapa ati'uni? Tadi ini sesungguhnya asalnya adalah ati'uni. Ya-nya dibuang lagi sama dengan ya qaumi, ya Rabbi. Mengapa ya-nya dibuang? Agar rimanya enak. Wattaquhu wati'uni. Tak enak. Tapi kalau nunnya ya-nya dibuang pada nun ini, sehingga nanti bisa dibaca mad ari disukun. Benar, Pak? Ya. Wati'un.
Buat qori enak bacanya, panjang bisa. Bisa pakai qiraat misalnya Bayati Husaini atau Jiharka atau yang lain, enak bacanya karena panjang. Ada 5 harokat. Tapi kalau ya-nya tetap muncul, wati'uni, tidak bisa dibaca panjang. Begitu. Paham sampai sini? Iya. Baik. Sampai 5 ayat, nanti kita berhenti dulu. Barangkali ada pertanyaan, kita selesaikan 5 ayat dulu. Ayat keempat, yaghfir lakum min dzunubikum. Surat Nuh ya, ayat yang keempat. Saya tulis. Yaghfir lakum. Saya tanya kepada ibu bapak nih semua. Yaghfir sama lakum. Ini ada 3 kata ya. Yaghfir, la, dan kum. Yaghfir, tebak. Fi'il apa? Mudhari. Ya mudhari. Mudhari. Amalkan. Yang Mudhari yang Ini firu. belakangnya sukun. Belakang yang Ini- amal. Ada fi'il tidak boleh ada hazaf Ustaz di hadapannya. dia ada fi'il talab sebelumnya. Oh ya. Fi'il talab. Masih ingat tidak? Ciri fi'il Majzum amar ya, itu Ustaz. belakangnya sukun. Ciri fi'il mudhari belakangnya doma. Ciri fi'il madi belakangnya fathah. Ini yaghfir belakangnya sukun. Amal. Fi'il mudhari. Dia majzum. Mudhari tapi majzum. Kalau lihat awalnya ini ciri mudhari ada huruf ya, huruf mudharaah, benar? Betul. Tapi belakangnya kenapa sukun? Padahal tidak ada huruf jazm. karena ada la di depannya. Ada kaitan dengan ayat sebelumnya, Ustaz. Nah, baik. Benar, ini adalah fi'il mudhari. Apa ciri mudhari'nya? Ada huruf ya di depan. Iya. Mengapa mudhari'nya jadi Mudhari'. sukun? Semula yaghfiru. Kenapa jadi sukun? Jawabannya sederhana. Jazamun. Karena yaghfir ini merupakan fi'il mudhari sebagai jawaban Dijawab. dari kalimat sebelumnya. Fi'il mudhari ketika Dijawab. diawali oleh sebuah kalimat dan fi'il mudhari itu menjadi jawaban bagi kalimat sebelumnya, Jawaban. ya, maka mudhari tersebut menjadi majzum meskipun tidak ada huruf jazm. Makanya yaghfir. Jawaban. Oh, semua jawaban harus majzum. Iya. Kalau ada fi'il mudhari sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya harus majzum. Majzum. Contoh ya, ini saya kembangkan. Ini saya kembangkan. Ini biar jadi pegangan Bapak Ibu. Man yata'allam yanjah. Yata'allam ini fi'il mudhari. Yanjah juga fi'il mudhari. Lalu kenapa dua-duanya sukun? Yang pertama, yata'allam ini adalah fi'il mudhari yang diawali oleh huruf syarat berupa man. Ya. Dan man ini adalah huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Ya. Makanya man yata'allam yanjah. Dua fi'il mudhari ini menjadi majzum oleh man. Yata'allam adalah fi'il syarat, yanjah adalah fi'il jawab. Syarat dan jawab harus sama-sama majzum. Nah, sekarang saya rubah menjadi ta'alam. Ta'alam fi'il apa? Ta'allam. Pribadi. Amar. Anwar. Ta'allam fi'il amar. Ta'alam fi'il apa? Amar. Amar. Amar, cirinya apa? Sukun di ujung. Sukun. Fi'il madinya apa? Ta'allama. Alama. Ta'alama. Ta'alam, tanjah. Ta'alam fi'il amar, tanjah fi'il apa? Tanja fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Domirnya anta ya, ada ta di depan. Di depan. Ciri mudhari'nya huruf ta. Kenapa ininya sukun? Nah, ketahuilah, tanja ini adalah jawaban dari ta'alam.
Tanja adalah fi'il mudhari yang berkedudukan sebagai jawaban dari fi'il amar sebelumnya. Ta'alam, belajarlah. Niscaya kamu akan sukses. Nah, niscaya kamu akan sukses itu adalah jawaban dari ta'alam. Akibat dari fi'il yang ada sebelumnya. Jadi Ustaz, tidak boleh juga kita bila tidak kita letakkan adatu syarti. Yang mana? Yang bawah? Yang bawah. Tidak selalu. Madzum itu karena huruf syarat. Tidak selalu. Meskipun tidak ada huruf syarat, selagi fi'il mudhari itu adalah jawaban dari fi'il sebelumnya atau kalimat sebelumnya, maka fi'il mudhari itu juga menempati posisi sebagai madzum karena menjadi jawaban bagi kalimat sebelumnya. Adakah mesti fi'il yang pertama itu mesti fi'il amar, untuk yang fi'il mudhari yang kedua itu menjadi Boleh fi'il nahi. fi'il nahi. Ya. La taghdab. Tandam. Jangan marah. Tandam, niscaya nanti kamu akan menyesal. Jangan marah, nanti kamu akan menyesal. Nah, tandam fi'il mudhari. Begitu. Jadi boleh fi'il amar, boleh fi'il nahi. Kata sebelumnya. Ustaz, yang ya, man Ibu. itu termasuk, maaf, yang man itu termasuk asyartu wal jawab, Bu, apa? Ya, man itu termasuk huruf syarat, bukan huruf, adatu syarti. Adatu syarti. Man itu termasuk isim syaratiyah. Ya. Isim syarat. Barang siapa itu berarti syarat. Barang siapa belajar niscaya sukses. Barang siapa bersabar niscaya beruntung. Barang siapa bersungguh-sungguh niscaya akan berhasil. Itu barang siapa itu berarti syarat, Ibu. Jadi yang tadi itu ya ta'alam tuh fi'il syaratnya. Benar. Ya. Terus ada yang bertanya, kalau tidak salah Pak Sam Simon dulu pernah bertukar tanya lewat WA dulu tentang fi'il mudhari yang madzum dan marfu'. Boleh tidak kita mengatakan begini nih? Man yata'allamu yanjahu. Yang atas man yata'allam yanjah. Yang nomor pertama. Yang dua man yata'allamu yanjahu. Man sama mananya barang siapa. Saya bilang boleh. Yang atas man yata'allam yanjah, yata'allam dan yanjah, syarat dan jawab menggunakan madzum. Boleh. Yang bawah man yata'allamu yanjahu, yata'allamu dan yanjahu sama-sama marfu. Boleh. Tapi maknanya beda. Maknanya beda, Bapak Ibu. Dari segi nahwu, dua-duanya benar. Tetapi dari segi makna, dua-duanya berbeda. Yang nomor satu ini adalah madzum. Madzum. Madzum itu dari kata jazama. Bapak tahu apa artinya jazama? Memastikan. Memastikan. Pasti. Sedangkan ini marfu rofa. Dia kata rofa. Diangkat. Mengangkat. Mengangkat. Marfu diangkat. Nah, kalau sebuah kalimat menggunakan jazm, maka makna yang terkandung dalam kalimat itu berarti pasti. Saya ulangi. Apabila kita menemukan sebuah kalimat dengan i'rab jazm, berarti makna yang terkandung dalam kalimat itu
pasti. Maka kalimat yang pertama man yata'allam yanja artinya adalah barang siapa belajar pasti akan berhasil. Tapi kalau kalimat yang bawah man yata'allamu yanjahu maknanya datar. Barang siapa belajar dia akan berhasil. Tidak ada kepastian di sana. Bapak Ibu, tahu beda tidak antara ini? La yata'allamu dengan lam yata'allam. Tahu tidak maknanya? Perbedaan maknanya? La yata'allamu, dia tidak belajar. Kalau yang bawah? Kalau ini dia Belum belajar. Belum lagi. Belum Tapi belajar. belum belajar Berarti kan tapi sebelumnya- merujuk pada fi'il madhi. Iya, sesuatu yang sudah terjadi. Belajar nggak sebelumnya? Tidak, belum belajar. Sudah Tidak. pasti nggak belajarnya? Sudah pasti tidak belajarnya? Sudah pasti tidak Sudah belajar. pasti. Karena sudah berlalu kejadiannya dan nyata-nyata dia tidak belajar. Makanya lam yata'allam menggunakan madzum. Oh, jadi Tapi kalau la yata'allamu masih berlangsung. Sehingga boleh jadi tidak belajar, ya tidak belajar. Tapi kalau dia berubah pikiran, jadi belajar, maka masih ada probabilitas untuk belajar. Ustadz, boleh diulang, Pak Ustadz? Ya. Baik. La yata'allamu dan lam yata'allam terjemahannya bisa sama-sama tidak belajar, tidak belajar. Atau pada umumnya yang nomor satu la yata'allamu diterjemahkan dengan tidak belajar, lam yata'allam diterjemahkan dengan belum belajar. Oh. Nah, tetapi lihat, la yata'allamu ini marfu fil mudhari'nya. Lam yata'allam adalah madzum karena diawali oleh lam, huruf jazm. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa apabila fil mudhari' menggunakan madzum, maka makna yang terkandung dari fil mudhari' itu adalah pasti. Sehingga nomor 2 lam yata'allam tidak belajar, itu tidak belajarnya benar-benar sudah pasti terjadi. Kenapa? Karena sudah lewat kejadiannya. Dan orang itu tidak belajar. Karena peristiwa tidak belajarnya tadi sudah lewat. Dan dia benar-benar tidak belajar tadi. Sudah pasti tidak belajar. Karena sudah lewat tidak belajarnya dia. Sedangkan nomor 1, la yata'allamu, ini prosesnya masih berlangsung. Mungkin 1 menit, 2 menit dia tidak belajar. Tapi berselang kemudian 3 menit, 4 menit, dan seterusnya, dia jadi belajar, jadi sadar. Sehingga ada probabilitas untuk belajar, mengalami perubahan. Dari yang semula tidak belajar menjadi belajar. Hal yang nomor 1. Kalau nomor 2, pasti tidak belajar, karena sudah lewat. Kejadian tidak belajarnya sudah terjadi. Iya. Paham ya? Paham. Ya. Syukron. Nah, satu lagi untuk memberikan penggambaran pada ayat Al-Quran. Surat Az-Zalzalah. Man ya'mal misqala. Terus? Zarrotin Khairan khairoy ya. yarahu. Perhatikan ya'mal. Mengapa Al-Quran, mengapa ayat dalam surat Az-Zalzalah ini man ya'malnya menggunakan madzum, tidak man ya'malu? Sekarang Bapak Ibu tahu jawabannya kan? Sudah pasti. Pasti. Yang mereka yang mengerjakan. Pasti. Siapapun yang mengerjakan kebaikan meskipun sedikit, pasti dia akan melihatnya nanti. Pasti akan melihat itu adalah kepastian. Yakin, saya yakin. Tidak lagi mungkin, tapi pasti. Yakin. Jazm. Jazm itu artinya pasti.
Lain cerita apabila Al-Quran mengatakan man ya'malu mithqala dzarratin khairan yarahu. Beda lagi maknanya nanti. Jadi tidak pasti. Dan Al-Quran mengatakan yang pasti untuk ayat ini. Sehingga kandungan makna yang terkandung dalam ayat ini adalah sesuatu yang pasti. Begitupun ayat sesudahnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran Syarrayyarah. yarah. Nah, ini pendekatan bahasa dalam memahami Al-Quran. Kita tahu sekarang dengan pendekatan bahasa saja kita sudah bisa merasakan perbedaan makna untuk satu ayat yang boleh jadi maknanya sekilas sama atau simpel, tapi kalau dilihat lebih jauh akan mendalam. Iya, Paham ya? paham. Ustaz, di Ya. sini dalam surah Zalzalah ini ya'mal mithqala dzarratin khairan ini sebagai hal ya Ustaz. Maf'ul bihi. Oh, maf'ul bihi tsanin. Maf'ul bisanin. Mithqala maf'ul bil awal, khair maf'ul bisani. Oh, Yaroh ini semula adalah yaro. ya. Lalu Majzum ianya dibuang. dengan dibuang huruf Majzum. illa. Ianya dibuang karena majzum sehingga menjadi yaro saja. Tambahkan domirhu jadi yarohu. Begitu. Paham ya? Ya. Yaghfir lakum min dunubikum dari sebagian dosa-dosa kalian. Wa yakhir ini fil mudhari. Tebak masjid wazan berapa? Mazid wazan wazan 3. Bagus. Akhir. Asalnya akhara ya. Akhara. Akhara yuakhiru. Yuakhiru. Kenapa sukun? Majzum lagi kepastian. Majzum lagi maktuf ya. Ya, maktuf. Nah, akhir. Sebelumnya Ustaz. Ya. Maktuf kepada Majzum sebelumnya kepada yaghfir. kepada yaghfir. Wa yakhirukum ila ajalin musamma. Ila huruf jar ajalin musamma majrur. Ajalin ini adalah man'ut, musamman asalnya adalah musammayin. Ini yang kemarin Bu Haji tanyakan juga ya tentang muhtadi ya. Itu hudan dan taqwa. Ya, dan takwa ya. Ini. Ya. Baik. Ya, nanti kita jelaskan lagi ya. Jadi ini asalnya adalah ajali musammayin. Lalu ianya tadi harakati jadi musamman. Ila ajali musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ini majhul, kita belum belajar, tapi kita kenalkan dulu. Yu'akhiru ini majhul, kata bermakna pasif. Diakhirkan. Pasif itu kalau mudhari cirinya depannya domah, ain fi'ilnya fathah, yu'akhiru. Lau kuntum ta'lamuna. Kuntum fi'il apa? Fi'il madhi kuntum. Domirnya apa? Antum. Kana. Apa domir huwanya? Kana. Ya. Kana yakunu. Kana yakunu. Kunta kuntu. Kunta kana. Kuntum. Ta'lamuna. Bila apa ta'lamuna? Ta'lamuna fi'il mudhari. Mudhari. Kalau belum belajar sudah tahu enggak apa-apa ya. Kita sedikit saja. 5 ayat. Baru 4 ya? Baru 4. Satu lagi. Qala rabbi inni. Tuh lihat, rabbinya tidak panjang. Tidak ada huruf nidanya. Tapi tadi sudah saya sampaikan. Berarti ini asalnya adalah qala ya. Ya Rabbi. Qala ya rabbi. Ianya dibuang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nah, ada fi'il madi di situ. Apa fi'il madinya? Da'autu.
Tebak. Madi ini domirnya apa? Dhamirnya ana. Anak. Siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Tu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Apa domir huwanya? Da'a. Ya, yang mana? Ain alif. Bukan yang Bukan alif ya? wow. Wawu, bukan. Wawu. Yang kedua, Ustaz. Yang kanan, yang kiri. Asalnya wawu. Yang kanan, yang kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri, bagus. Sudah hafal, karena alif ini dari wawu kan? Ya, da'awa. Sudah hafal lah, insya Allah sudah semakin mudah sekarang ya. Da'utu qaumi. Nah, kalau qaumi ini hanya muncul. Tebak. Da'utu qaumi. Coba, kenapa di sini ya-nya dimunculkan ya mutakalimnya? Sedangkan yang di atas, ya qaumi, ya-nya hilang. Tahu tak? Ada yang Ini bukan munada, Ustaz. Karena di sini qaumi bukan sebagai munada, bukan sebagai yang dipanggil. Lebih. Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, bukan sebagai munada. Wahai kaumku, tidak. Aku telah memanggil, telah menyeru kaumku. Kaumku sebagai maf'ul bihi di situ, bukan sebagai orang yang dipanggil oleh Nabi Nuh, bukan. Nabi Nuh melaporkan, mengadukan kepada Allah tentang apa yang sudah dikerjakannya kepada kaumnya. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada mau tanya, silakan. Sudah 5 ayat. Sebenarnya Ustaz, saya ada pertanyaan. Tapi ini bukan tentang saraf. Ini tentang nahu. Apa itu? An, Kita lihat. biasanya kita tahu an masuk kepada fi'il mudhari'. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Tetapi dalam ayat pertama dan ayat ketiga, an memasuki fi'il amr. Ya. Ini pertama sekali saya perasan. Biasanya an masuk fi'il mudhari'. Dan Selalunya begitu. Betul. Huruf an itu selalunya masuk ke fi'il mudhari'. Dan apabila huruf an masuk ke fi'il mudhari', maka an berfungsi sebagai huruf nasab ya. yang menasobkan fi'il mudhari' sesudahnya. Tapi ada kalanya an masuk ke fi'il madi, Oh, boleh masuk juga kadang ke fi'il amar. Hmm. Tapi apabila Bapak Ibu menemukan an sesudahnya fi'il amar atau fi'il madi, maka an itu tidak berfungsi sebagai huruf nasab. Itu saja dulu. Karena madi dengan amrnya mabni ya, Pak Ustadz. Ya, benar memang. Amar mabni, madi mabni. Ya, Sehingga an itu tidak berfungsi. Di depan mabni an tidak tidak berfungsi. menasabkan ya. Kelepak, Ibu. Kekelepakan. Dari segi makna ada beza, Ustaz. Makna. Dari segi maknanya. Antara apa? Antara an memasuki fi'il madhi dengan fi'il amr. Dari segi maknanya berbeza dengan an memasuki fi'il mudhari'. Baik. Kita pahami an ini sebagai huruf masdariyah ya. Ya. Kita pahami an ini, kalau saya lebih mudah memahami an itu sebagai huruf masdariyah. Harful masdariyah. Maksudnya adalah huruf yang menjadikan kata sesudahnya berfungsi sebagai isim masdar. Dia masdar, ya. Itu maksudnya sebagai an masdar itu. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan an, menurut saya itu lebih mudah menyebut an sebagai huruf masdariyah. Nah, nanti an plus mudhari maka disebut dengan harfun nasbi. Harfun nasbi, ya. An menghadapi madi atau amar gak ada namanya, tidak berfungsi, tetapi baik mudhari, madi maupun amar apabila diawali oleh an, maka an dan sesudahnya itu menjadi masdar. Dalam struktur kalimat yang lengkapnya menjadi masdar.
Okey. Gitu. Contoh untuk yang fi'il amar ada di Al-Quran ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alimun. Ini contoh an diikuti oleh fi'il amar. Sedangkan contoh an yang diikuti oleh fi'il madi misalnya begini. Ba'da Ba'daan. an Ya. qara'a. Tuh. Ba'da an qara'a. Qara'a fi'il madi. Ya. Setelah ba'da lalu ada an, maka sesudahnya fi'il madi karena ba'da maknanya sesudah. Berarti sudah lewat, sudah berlalu pekerjaannya. Makanya tidak boleh ba'daan yaqra'a atau ba'daan taqra'a, tapi harus menggunakan fi'il madi, ba'daan qara'a. Oh, Dan qara'a ini berarti ini adalah masdar. ya, ya. Ba'da dzarab an qara'a berarti mudhaf ilaih. Ya. Ini Ustaz pernah terangkan di kelas uslub hari Jumaat. Ya, ya Ya. benar. Ya, alhamdulillah. Terus ya kita dikepung dari berbagai grup ya. Ya. Jadi bahasan ini di grup ini terbahas, di grup sorob terbahas, di grup uslub terbahas, di SAD terbahas. Nanti pas ketika di Al-Quran ada juga bahasan. Terus jadi kalau kita lupa ada pengingat terus. Ya. Kalau kita lupa wajar tidak Bu? Wajar. Wajar lah. Manusia. Mana ada yang tak lupa. Ya, betul. Pasti kita semua lupa. Kita orang-orang pelupa. Ya. Gitu. Tapi juga banyak ingatnya. Daripada lupanya banyak ingatnya. Benar tak? Ya. Jadi kita tetap bersyukur. Kita masih punya banyak ingat daripada lupa. Nah yang lupa-lupanya kita ingatkan berbagai sudut. Jangankan yang belajar, yang mengajar pun bisa lupa. Tadi contohnya. Gitu. Pak Ustadz, maaf mau tanya, kalau an Ya. itu huruf masdar atau sama dengan ayansib enggak? Apa Ibu? Gimana? Ayansib. Hah? Ayansib. Oh, yang sibuk. Yansibu, ayansib ya. Yang sibuk itu fi'il mudhari kan? Menarik. Iya. Masdarnya adalah nasbun. Nah, jadi ada yang nyebut an harfun nasbi itu begini. An yansibu juga boleh. Berarti an menggunakan fi'il mudhari yansibunya. Sama dengan harfun nasbi, Bu. An itu menjadi huruf nasab atau an yansibu kalau sesudahnya fi'il mudhari. Tapi bisa dibilang juga seperti tadi huruf masdar begitu. Kalau saya melihat keumuman an itu adalah an masdariyah. Ya. Oh, iya iya. An sebagai huruf nasab jika sesudahnya fi'il mudhari saja. Ya. Iya. Jadi kalau an menghadapi fi'il amar, dia bukan nasab, bukan huruf nasab. Ya. An menghadapi fi'il madi, an tidak menjadi huruf nasab. Tapi an tetap sebagai an masdariyah. Baik menghadapi fi'il madi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Oh gitu. Ya, siap. Ya. Jadi kalau Betul, ibu Ustaz. mengatakan an huruf nasab, salah tidak? Benar. Tapi sesudahnya harus fi'il. Mudhari. Tarik. Iya. Tapi kalau sesudah fi'il madi, ibu sebutkan an fi'il huruf. Kalau Salah. sesudah fi'il madi, ibu sebut an huruf nasab, tidak benar. Iya. Ya, betul. Karena Ya, tidak ya. menasabkan. Tapi an tetap sebagai masdariyah. Siap. Makanya secara umumnya, kalau saya dalam pemahaman belajar saya tentang an selama ini an itu lebih sering disebut lebih sering menempatkan diri sebagai an masdariyah, Iya. lebih sering daripada huruf nasab. Karena Iya. nasab itu apabila bertemu dengan mudhari saja. Baik. Begitu ya. Pak Ustadz ya. Ya. Jadi terbongkar ya, banyak yang terbongkar. Ya. Silakan ada yang mau tanya lagi? Cukup? Jadi kalau an bersama fi'il madi atau amr, an-nya tidak berfungsi, Ustaz. Iya, Ibu Lela. Kalau yang dikatakan an-nasab atau yang bersama mudhari itu maknanya dia boleh ditakwilkan kepada isim, Ustaz. Semua an masdariyah berarti bisa Betul, ditakwil ya, kepada betul. isim.
Ya. An angdir. Tadi an qara'a. Ba'da an qara'a. An qara'a. Tadi apa lagi? An yaghfiro ya misalnya. Yaghfira. Ini andir pil apa? Amr. Amar. Qara'a pil apa? Madi. Di yaghfiro pil apa? Mudhari. Tadi saya bilang an ini baik sesudahnya adalah amar, madi maupun mudhari, an tetap sebagai an masdariyah. Ya. Artinya an dan fiil sesudahnya itu nanti menjadi isim masdar. Berarti bisa ditakwil kepada masdar yang sebenarnya, masdar sorih ya, ingat ya. Masdar sorih. Berarti an anzir bisa disorihkan. Jelas. An qara bisa disorihkan. Qara kan fiil madi. Ya. Kita sorihkan menjadi masdar yang jelas. Qira'ah. Juga sama. Nah, tinggal kita harus ingat bagaimana masdarnya. Meskipun kita belum belajar, ini kita sampaikan dulu. Angdiri ini masdarnya kayak kemarin. Pak Jiparna sudah nge-share di grup. Aslama masdarnya apa? Islamun. Islamun. Ahsana? Ihsanun. Ihsanun. Andaro? Indarun. Oh, begitu. Indarun. Baik, Ustaz. Terus kalau an qara'a apa masdar sorinya? Qira'atun. Qira'atun. Yaghfiru apa masdar sorinya? Ghafratun. Ghafrat. Ghifarun. Ghufranun atau maghfiratun. Maghfiratun. Ya wasi'al karomi. Ya maghfirah itu apa tuh? Maghfirah. Ya wasi'al maghfirah. Maghfiratun. Isim masdar juga, masdar mimi. Gufronun juga masdar. Ghafara yaghfiru gufronan maghfiratan. Begitu Belaila. Ya, baik Ustaz. Syukran. Sama-sama. Cukup ya? Ya. Ya, kita lanjutkan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yazid. Tuh, yazid. Fil mudhari madzum. Semula adalah yazidu. Tebak. Wazan berapa? Rumpun berapa dulu? Rumpun 3. Zada. Rumpun 3. Fil madinya apa? Zada. Zada. Yazidu. Wazannya wazan berapa ini? Ini wazan 9. 9. Bagus. Sama dengan saro ya siru. Saro yasiru. Ya, bagus. Cukup. Wah, ini sebentar Bu. Wa inni kullama da'utuhum. Da'utu tidak usah dibahas, tadi sudah ya. Wa inni kullama da'utuhum. Ini ayat 7. Litaghfira lahum. Oh, litaghfira. Litaghfira. Asalnya adalah taghfiru. Ini adalah huruf jar bertemu dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya menjadi fathah. Semula adalah li'an. Jadi yang membuat taghfiru menjadi taghfira ini adalah an masdariyah yang di sini berfungsi sebagai huruf nasab. Karena datang sebelum fi'il mudhari. Yang taghfiru. Ghafara yaghfiru ya. Ya. Ja'alu fil apa ini? Fi'il madi. Domirnya apa? Dhamirnya hum. Bagus, cukup. Terus illa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawisyaw. Nah ini istawisyaw yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu nih. Ini bisa buat kita belajar nih. Istawisyaw ini fi'il apa Bapak Ibu?
Istaghshaw fi'il Madi. 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 Baik, saya tulis dulu ya. Istaghshaw. Ada baru. Istaghshaw fil madi, domirnya apa? Dhamirnya hum. Baik, hum. Domir huanya apa? Istaghshaw. Istaghsha. Istaghshaw ini semula adalah istaghshayu ya, ya-nya dibuang. Ada 2 huruf ilat. Istaghsha. Mujaradnya apa? Mujaradnya ghasyiah. Tebak, bacanya apa? Ghasyiah. Gosya atau Gosia? Ghasyiah. Punya 4. Tinggal pilih antara 11 atau 12 kan? Ya. Yang betul ini, Gosia. Ghasyiah. Ya, ini harus dihafal memang. Ya, dengan cara gini kita jadi hafal pelan-pelan. Istaghsha bagus. Wa asorru. Rumpun berapa? Ini asar. Ini adalah rumpun 3. Mazid. Rumpun 3. Mazid kan Ustaz asar. Kan. 1 Wazan 1. Wazan 1. Asorro. Oh ya Kan asar. domirnya hum sama, domirnya hum. Hum. Asorro. Berarti tambahnya kan A, benar? Iya, Rumpun 2. asar. Wazan 1 mazid. Iya, rumpunnya. Rumpun mujarodnya rumpun 2. Ya. Sorro asalnya. Ya. Terus mazidnya mazid wazan 1. Dan 1 asar. Aman A. Sorro. Tuh kan? Nah, istakbaru sama domirnya adalah hum. Istakbaro. Istakbara. Mazidnya apa? Mujarodnya apa? Kabura. Ikbaro. Ya. Istikbaron adalah isim masdarnya. Ini maf'ul mutlak ya. Udah, cukup segitu saja. Sekarang pindah ke ayat 8. Summa ini da'utuhum jiharo. Da'utu sudah dibahas, tidak usah lagi. Summa ini a'lantu. Tuh, a'lantu. Banyak tuh kita temukan. Apa domirnya? Ana. Masih bagian berapa? Mazid wazan 1. Wazan 1. Wazan hamzah. Wazan 1. Wazan 1. Terus domir domir huanya apa? A'lana. Mujarodnya apa? Alana. Begitu. Oke. Terus asrortu. Sama asrar. 1. Ini apa? Asarra. Mujarodnya? Sarra. Mudah kan? Tuh. Isroro masdarnya. Kultu sudah mudah ya? Qala ya. Kultu. Kola. Kultu domirnya anak. Astaghfiru sama. Tidak wazan, bukan mazid ya, mujarod ya, kultu itu ya. Mujarad. Baik, sekarang istaghfiru. Istaghfiru. Pilih apa ini? Belum belajar ya? Ini amar. Ya, ini amar ya. Salah, Haris. Ya. Nah, ini amar. Domirnya antum. Dari kata istaghfaro. Ghafaro. Rabbakum innahu kana ghaffara. Rabba ini maf'ul bihi. Kita lanjutkan ke ayat 11. Yursili di sini semula adalah yursil. Lalu dibaca kasroh karena
menghadapi alif lam sehingga dihidupkan harokatnya menjadi kasroh. Sukun mati apabila mau dihidupkan maka harus dari bawah dulu menjadi kasroh. Yursilis sama'a. Berarti yursil ini adalah majzum. Ya, majzum. Kenapa majzum? Karena merupakan jawaban kepada dari ayat sebelumnya. ayat Fi'il. Tafsir. Fi'il syar. Istaghfiru rabbakum. Mohonlah kalian ampun kepada Tuhan kalian. Itu. Niscaya kalian niscaya Allah akan mengirimkan air yang tercurah dari langit untuk kalian. Dan ini majzum, berarti pasti tidak? Pasti. Begitu. Midroron, udah. Wa yumdidkum. Yumdid. Nah, ini pernah saya jelaskan nih ketika membahas rumpun 2. Rumpun 2, ya. Yumdidu ini asalnya yumdid ini asalnya dari yumdidu. Yumdidu. Ini ada 2 huruf yang sama ya? Iya. Ya kan? Ya. Berarti rumpun berapa ini? Ini rumpun 2. Rumpun 2. Madda. Ya, asalnya adalah madda yamuddu. Madda yamud. Tapi ininya yui. Yui jadinya mazid. Mazid. Berapa huruf tambahannya? Amadda. Madinya adalah Amadda, terus mudorenya yumiddu. Harusnya bacanya yumiddu. Tapi lalu dipecah jadi 2 huruf. Maka menjadi yumdidu. Kita temukan sering ya di Al-Quran juga yang semula disatukan 2 huruf yang kembarnya itu yang samanya lalu dipecahkan. Pecahkan. Okay. Dan ketika dipecah jadi kita tahu ini sukun yumdid. Kalau tidak dipecah tidak tahu ini sukun. Karena kalau tasdid tidak mungkin sukun. Nah. Wa yumdidukum biamwali wa banina wa yaj'al. Yaj'al fi'il mudhari. Sukun lagi. Madzum. Pasti lagi. Sakinatain ya. Jannatin wa yaj'al lakum anharon. Yaj'al juga sama. Ya. Ini ayat ini enak bacanya nih. Ro. Mudah juga untuk dihafal. Dari awal itu dari ayat ke berapa tadi? Ayat ke-5 apa ayat ke-6? Itu pakai ro ya. Ayat ke-5 tuh. Inni da'utu qaumi laila wa nahara firara. Ada 5 sampai Israra, Ghaffara, Midrara, Anhara, Waqara, dan seterusnya sampai menjelang akhir ya, sampai akhir. Ya, sampai hanya akhir. bisa lagi beberapa yang tidak ro. Ya, baik. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada kata tarjuna, fi'il Mudhari. Apa cirinya mudhari? Mudhari Naitu. Bapak ada huruf mudharaahnya. Anaitu, ya, anaitu. Khalaqakum. Salah nulis. Khalaqa. Ilmadi ya. Ya. Dari sekali demi huwa. Udah paham ini. Alam taro tuh, taro. Ada ini ada lam ya, berarti jazm ya. Iya. Asalnya adalah taruna. Ya. Ada lam jadi lam tarau. Fil madinya apa ini? Ara. Taro. Ra'a. Taro. Ya. Ya ra. Ya ra. Antum tarauna. Khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Udah khalaqa. Ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ja'ala fil madi 2 kali di situ disebut
Lalu berikutnya di situ ada lagi ambata. Ambata ini mazid berapa, wazan berapa? Anbata mazid wazan 1. Wazan Anbata. 1. Anbata. Mujaradnya apa? Ambata. Nabata. Nabata. Nabata apa artinya? Nabata Tumbuh. Menumbuhkan. Berarti ambata apa artinya? Menumbuhkan. Menumbuhkan. Ingat fungsi tambahan A di depan kan? Betul. Mekan. 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 Nabata tumbuh, ambata menumbuhkan. Ingat kan? Sedangkan Allah menumbuhkan untuk kalian dari bumi nabatan tumbuh-tumbuhan. Tsumma yu'idu. Nah, yu'idu. Apa madinya? Ada. Ada. Yu'idu. Ya, kayak aqoma yuqimu, ya kan? Ama yuqimu, betul. Mujaradnya apa? Ada. Ada, bagus. Terus yukhriju. Nah, yukhriju. Apa madinya? Akhraja. Akhraja. Apa artinya akhraja? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Mudorenya akhraja yukhriju, mujaradnya adalah Akhraja. akhraja keluar, akhraja mukan. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Alhamdulillah. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Tasluku asalnya adalah taslukuna. Naknya dibuang karena ada li. Ya, asalnya litaslukuna, li asalnya adalah li antasluku. Kenapa naknya dibuang? Karena ada an nasob. Naknya dibuang. An mudmar. Ya. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni. Asaw. Tuh. Asaw. Tebak nih Bapak Ibu. Asaw demi apa? Asawni hum. Domirhum. Bagus. Domirhum. Domir huanya apa? Asa. Aso alif, aso ya? Alif. Asawa. Aso. Berarti mudarinya bagaimana? Bukan ain sad alif, Ustaz. Asa maksura. Alif maksura. bukannya Asa itu. tongkat ya Ustaz. Kalau Asau ni apa tu, bukannya kumpulan roja, Ustaz. Roja asawa. Aso ya'si. Oh, asa yang si. ujungnya alif maksura ya Ustaz. Ya. Ianya alif maksura. Masyayamshi ya, yang ke 10. 11. Oh, 11 ya. Oh, asa yang si. Aso ya'si, masya yamsi, rowa yarwi, roma yarmi. Aso ya'si, roma yarmi. Kalau alifnya panjang, berarti seperti da'a yad'u. Oh, ya. Oh, Sama ya. yasu. Huruf ilahnya dihazafkan kerana jumpa waw jamaah. Ya, Okey. so yasi. Ustaz, kalimat yang dia jadi tongkat, makna tongkat Itu ain alif asa. ain sad Tongkat alif ini. dengan Alif alif. tongkat ini buat apa fungsinya? Untuk menjadi ciri bahwa ini adalah domir hum dan ini adalah fi'il. Ustaz, maksud Laila asa ain sad alif asa tungkat. Isim dia jadi isim Ustaz. Jadi isim asa. Oh. Itu maksudnya. Oh, iya, begini. Isim Oh iya. Kalau tongkat bahasa Arabnya iya aso, gini, ason. Asan. Setelah sodja menggunakan alif, Ibu. Aso. Jadi akar katanya sama ya. Dia kata aso. Tapi masdarnya kalau bermakna tongkat menjadi ason menggunakan alif panjang, alif mamdudah.
menjadi tongkat artinya. Sedangkan aso ya'si artinya apa? Durhaka. Durhaka. Atau Kalau maksiat. kedurhakaan, apa bahasa Arabnya? Isyan. Isyan. Oh, isyan. Bukan ason. Kalau ason tongkat, bukan durhaka. Nggak masa tongkat jadi durhaka. Isyan. Akar katanya sama tapi beda masdar, beda makna ya. Ason tongkat, isyanun kedurhakaan. Penting sekali kita tahu masdar dari sebuah fi'il. Karena kalau salah menggunakan masdar bisa salah paham. Contohnya ini, aso dengan isyan. Ason tongkat, isyan kedurhakaan. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan dulu ya. Asawni wattaba'u, ittaba'u. Ittaba'. Jadi kata apa? Ittaba'. Ya, ittaba'a. Dia bilang itu. Jadi kata tabi'ah ya. Tabi'ah. Tabi'ah yatsba'u. Ini mazid wazan 6 kan? Alif ta tambahannya. Alif ta. Yazid. Nah, dia kata zada yazidu. Sudah ya, nggak usah disebut lagi. Malam yazidu maluhu wa baladu illa khusaru. Makaru. Gampang ini makaru. Domin hum. Hum. Makaru. Ya, wazan berapa ini? Makaru. Ini makara ini wazan makara yang Mujarrad wazan berapa? wazan 2. Wazan 2. Fatahu. Tolabu, zahabu, makaru. Qalu, ini sudah hafal, tak usah. La tadarunna. La tadarunna. Ini kita belum belajar. Ini asalnya adalah tadaruna. 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 Ditambah nun taukid sakila ya. Tadaru. Tadarunna. Tadarunanna ya. Tadarunna. Tadarunanna. Lalu karena sebagai fi'il nahi, maka nun yang satu dibuang. Tuh. Jadi la tadarunna gitu. Tapi ini tidak akan kita pelajari sekarang dulu ya. Kita hanya mengenalkan saja. La tadarunna. Ini fi'il nahi yang diawali oleh nun taukid yang diawali. Fi'il nahi yang diakhiri oleh nun taukid saqilah. Nun taukid yang berat. Tentang ini kita tidak akan bahas sekarang ya karena panjang dan takut terlalu rumit. Kita yang bahas yang sudah kita pelajari dulu. Alihatakum jama dari ilahun wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Yagusa, ya'uqa. Ini fi'il mudhari atau isim ini? Mudhari. Isim nama-nama berhala kan? Bagus Ibu Jalia. Ini kalau lihat dari sisi ciri huruf depan ini fi'il mudhari ya? Iya, betul, nampak macam fi'il mudhari. Seperti yamutu, yakulu, yajubu gitu kan? Iya. Tapi ini kok yagusa, wa ya'uqa, wa nasra, ini isim-isim ini maktufnya. Ini nama-nama berhala. Nama-nama barohil, jamak dari berhala. Yagus ini sesungguhnya dulunya orang-orang soleh yang lalu dijadikan patung-patung oleh kaum sesudahnya yang dijadikan sesembahan. Jadi ini bukan fi'il mudhari yagus, ya'uq. Ini adalah ini adalah isim yang terbuat dari nama-nama seperti fi'il mudhari. Adollu. Nah, ketemu lagi dengan kata seperti ini. Adollu. Kata apa nih? Dola ya? Dola. Terus tambahnya A di depan. Tambahnya hum. Udah. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Tazid. Dari kata tazidu. Tazid. Ya. Ini fi'il nahi ini la tazid. La tazidil zalimina. Zada yazidu zid. La tazid gitu kan? Iya. Zada yazidu zid.
Zada yazidu zid la tazid. Lalu diwaso jadi la tazidin zolimina. Diwaso kepada alif lam, maka dalnya dihidupkan. Semula sukun menjadi kasroh. Hidupnya dari kasroh dulu. Sedikit lagi. Mimma khoti'atihim ughriqu. Ughriqu fil apa Bapak Ibu? Ughriqu fi'il aghraqa yughriq. Ini fi'il amar. Amar. Tidak. Itu Madi. Tidak. Madi majhul. Mati majhul. Oh ya. Aghraqa ughriq. Ya, betul. Majhul. Majhul ya. Majulkan jadi ugriko. Ughriq. Aslama Udkhilu uslima. Urika jadi urika. Ang ahsana jadi usina. Angkaro jadi ungkiro. Udkhilu pun sama ya. Ya agroko jadi ugriko. Lalu domir hum jadi ugriku panjang. Nah, Kemarin laisu. Kalau hum kan laisu. ya. Ugriku. Tangannya ke atas. Ugriku. Begitu. Ditenggelamkan. Terus udkhilu sama. Sama majhul ya. Majhul juga. Tuh. Udkhilu sama madi majhul dari kata adkhala. Ada nah, Berarti apa artinya udkhilu? Dimasukkan. Dimasukkan. masukkan Adkhala ke memasukkan. dalam. Udkhilu mereka dimasukkan. Udkhilu naran falam yajidu. Yajidu ini semula adalah yajiduna. Allah karim ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonir Yajiduna. rajim. Lalu diawali oleh lam maka nanya hilang. Ya. Gantikan menjadi Yajidu. dari tambahkan Hazaf. alif lam yajidu. Mahzufun Hazaf ya. nunnya. Mahzufun nun ya. Ya. Dunillah yansara wa qala Nuhun Rabbi la tadar. Nah ini penting. Ini baru kita belajar beberapa waktu yang lalu. La tadar ini fil apa Bapak Ibu? Fa'il Nahi. 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 Mudhari. Mudhari. Nahi. La tadar fil nahi. Huruf akhirnya sukun. Zara yazuru. Adalah ada ta. Lata zar. Lata. Nam. La ada ta ujungnya sukun. Berarti fil nahi. Nahi. Nam. Coba saya tanya. Apa fil madinya? Zaro. Zaro. Dhar. Zara yazuru. Fil amarnya apa dulu? Fil amarnya apa? Fi'il amarnya dar. Dar. Zaro. Ya. Apa fil madinya? Zaro. Zaro. Ya. Masih ingat tidak? Nih, hab. Darara. Oh, wadara. Wazaro yazuru zar. Zara Wahaba, yazuru. Wahaba. yahabu, Haba. Wahaba yahabu. habla. La tahaba. Wazaro lah La lagi tahaba. wazaro. Berarti ini asalnya adalah Wazaro. wazaro, Wadara. Wazara Ya. yazaru. yazaru, darla, Dar. La tahaba. Latazar. la tadar. Wazara yazaru. Sudah belajar kan wahaba, yahabu? Ya. Hablana. Nah. Ini contoh yang kata yang masih jarang kita dengar ya. Wazaro, yazaru, darla, tadar. Jangan kau sisakan alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan kau sisakan di atas muka bumi di antara orang-orang kafir itu satu orang penghuni pun. Ini doanya Nabi ini sangat luar biasa nih. Mungkin beliau sudah sangat marah karena sudah sekian tahun berdakwah ya, tapi tidak digubris oleh kaumnya, sehingga kemarahannya sangat memuncak, sehingga meminta kepada Allah agar mereka ditenggelamkan dan jangan sisakan satu pun dari orang kafir itu, meskipun satu orang. Saking sangat murkanya Nabi Nuh. Nah, beda dengan Nabi Muhammad.
Ya. Nabi Muhammad itu sangat sabar, meskipun dilempari, meskipun bagaimana Dilukai, ya. dilukai dan sebagainya, tapi kata Rasulullah, innahum qaumul la Namun la ya'lamun. mereka Masya orang-orang Allah. yang tidak Allahumma paham. Makanya Allahumma Rasulullah sholli disebut ala sebagai laqad ja'akum rasulun min Rasulun anfusikum min azizun anfusikum. alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun Rahim. rahim. Sangat penyayang. Jadi kemarahannya tidak sampai luar biasa. Bahkan sangat lembut kepada orang yang telah melukai dan sebagainya. Makanya Rasul sebagai nabi yang paling utama, Nabi Muhammad itu sangat sabar. Innaka intadarhum. Tuh, tajar lagi. Ini fi'il mudhari ya. Ya. Kenapa jadi sukun? Karena ada in. In In. harfus syarat. Intadar. Berarti tajar fi'il madinya apa ini? Wadhara. Tadaro yang ini sama. Oke? Ya. Yudillu. Ini fi'il mudhari. Mudhari. Semula adalah yudilluna. Nanya dibuang karena mazum. Karena sebagai jawaban dari kata intadarhum. Pasti. Pasti. Yudillu ibadaka wala yalidu. Asalnya yaliduna. Mazum juga. Yalidu. Illa fajiran kafara. Terakhir ayat 8. Rabbighfir warham. Maaf. Rabbighfirli. Nah, ighfirli ini gampang. Ighfir dari kata ghafara ya. Iya. Ghafara yaghfir ighfir la taghfir li. Tumir diawali li. Majrur berarti kan. Wali walidayya waliman dakhala baitiya. Dakhala fil madi domirnya huwa. Baitiya ini semula adalah baiti. Lalu dibacanya dijadikan fathah. Sama dengan ayat hakum dinukum waliyadin. Semula adalah walidin. Boleh tidak kalau kita baca lakum dinukum walidin? Dari segi bahasa boleh, dari segi qiraat juga boleh. Tapi kalau baca baitiyah, waliyah juga boleh, sama-sama dua-duanya boleh. Cuman meskipun kita tahu itu boleh, ya kita gunakan saja qiraat yang sudah umum. Takut nanti ada yang protes, nanti malah jadi ribut. Baca saja apa yang ada. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Tazid wala tazid, jangan kau tambahkan. Wala tazidiz zalimina, jangan kau tambahkan kepada orang-orang yang zalim. Illa tabara, kecuali kebinasaan. Begitu. Ini surat yang cukup familiar di telinga kita, dan apabila kita menghafalnya ini lebih mudah karena rimanya enak belakangnya. Ro. Hanya ada beberapa ayat yang beda. Ya tibaqo, ikhroja, bisato, fijaja. Yang lainnya ro gitu ya. Hampir seluruhnya. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan boleh. Ustaz, saya nak bertanya. Ya. Ini ayat yang ke-27. La yalidu. La Ya. itu harfun nafi. Huruf nafi bukan huruf nahi. Benar, bukan huruf nahi tapi huruf nafi. Tapi kenapa dia Nafi. majzum, dunnya disukun, dihazafkan? Kan ma'tuf kepada yudillu. Oh, dia jadi jawab, Ustaz. Ya, sama-sama jawab. Okey. Wala yalidu itu ma'tuf kepada yudillu. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, jika engkau biarkan mereka,
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan niscaya mereka tidak akan melahirkan kecuali pendosa yang kufur. Allahu Jadi Akbar. Ustaz, jadi maksudnya bila maktuf apa tu, dia boleh menjadi maktuf dengan penggunaan la nafiyah, walaupun atau apa maktuf alaihnya tidak ada la nafiyah. Boleh? Nah, boleh. Negatif dan positif boleh saling maktuf. Boleh. Oh, negatif positif boleh saling Okey, maktuf. okey, Negatif dan okey. positif boleh saling maktuf. Alright, alright. Boleh saling maktuf. Okey. Ya. Positif negatif boleh saling maktuf, negatif positif boleh. Makanya yudillu itu positif, tidak ada huruf la kan, tidak ada huruf nafi. Ya. Sedangkan wala yalidu ada huruf nafi. Ya. Itu dua-duanya berhubungan atau maktuf. Boleh. Ustaz, maaf. Begitu Bapak Ibu. Apa? Bagaimana? Saya tanya Ustaz. Huruf jazam yang tadi lam, selain daripada lam seperti lama, yang berganding dengan fi'il-fi'il yang lain tadi, maknanya pasti juga Ustaz. Contoh lama. Selain Lama. Seingat saya, apabila sebuah huruf masuk dalam kategori jazm, maka kembali kepada mana jazm itu sendiri. Jazm sendiri kan maknanya pasti. Maka kandungan makna yang tersimpan dalam kata yang diawali oleh jazm atau bermakna jazm, berarti maknanya juga ada kepastian. Ya. Sejauh yang saya tahu begitu, Ibu Lela. Ya, baik Ustaz. Ada yang satu dalam Al-Quran yang ada terkait dengan yang kita belajar, ud'uni astajib lakum. Ya. Itu sama juga dengan yang tadi Ustaz. Iya, astajib itu kan jawaban. Astajib tu jawapan bagi ud'uni. Benar. Berdoalah kalian kepadaku, atau serulah aku, panggillah aku. Astajib, niscaya aku pasti menjawab kalian. Jadi astajib tu jadi sukun walaupun tidak ada jazam. Jadi kerana dia jawab kepada ud'uni. Benar. Benar. Fi'il Dia itu menjadi berbeza. jazm bukan hanya karena diawali oleh huruf saja. Fi'il mudhari itu menjadi jazm, menjadi madzum, tidak hanya karena diawali oleh huruf jazm saja, tidak. Tapi ia juga bisa menjadi jazm, menjadi madzum ketika menjadi jawaban dari sebuah kegiatan sebelumnya. Ya. Dari sebuah perintah, sebuah larangan, atau sebuah pekerjaan sebelumnya. Begitu, Ibu. Proses. Ibu Masrina, apa kabar? Belum bersuara? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Baru habis kelas. Baru habis kelas, iya. Baik. Baik, Bapak Ibu silakan. Kita beri beberapa menit lagi, barangkali ada mau tanya. Pak Yusni, apa kabar Pak Yusni? Baik Ustaz. Ustaz nak Sehat, tanya Pak Yusni? kalau ada yang satu kiraat tu, yang anik budu tu dia baca anuk budu, apa perbezaannya? Ada yang baca gitu ya? Ya, kolon. Oh, yang Imam Kolun. Ya. Penjelasannya saya belum bisa menjelaskan selain yang saya tahu ya. Itu kan nunnya sukun. Sukunnya. An kan sukun, benar ya nunnya? Ya, betul. Nah, sukun itu kan mati, benar kan? Mati. Ya, betul. Nah, kalau sukun mau dihidupkan karena mau diwasol dengan huruf sesudahnya, ya, di baris. maka biasanya dia boleh dihidupkan dengan cara menjadi kasroh. Kasroh, ya. An, ani, man, mani, hal, hali, bal, bali. Iya. Itu teori yang saya tahu. Oh, oke. Nah, sebentar. Tapi ada beberapa yang nanti tidak menggunakan kasroh, tapi menjadi fathah. Apabila begini. Sebentar, saya lihatkan. Man at-tolibu, apa artinya?
Siapa pelajar itu? Siapakah murid? Siapakah murid? Kalau nunnya kalau nunnya dihidupkan menjadi bagaimana? Tolibu. Manil. Mani. Sekarang hal tolibu mahirun. Halid Tolibu. Hal jadi hali. Bal at-tolibu misalnya zakiyun misalnya ya. Zakiyun. Bagaimana bacanya? Bali atau balu atau balu? Bali tolibu. Bali. Jadi sukun apabila hendak dihidupkan maka menjadi kasroh. Mengapa? Karena sukun itu adalah mati dan kasroh adalah harokat paling bawah. Seseorang apabila sudah mati atau bangkrut mau hidup lagi harus dari bawah dulu. Tidak boleh langsung loncat, tidak boleh. Dia jual. Ada Jual. Ustaz lucu tu. Iya, benar tak? Ustaz lucu benar ya. Kenapa? Mula dari awal Ustaz. Iya, dari awal dulu lah. Orang hancur nih, berantakan. Ya, masuk Mau akal. bangkit, tidak boleh langsung lari. Pelan-pelan dulu lah, berdiri, duduk dulu, berdiri, sudah berdiri, baru jalan pelan-pelan, sudah pelan, baru agak panjang, agak cepat, pelan-pelan bertahap, jangan langsung cepat. Ini pun maka sukun tidak boleh langsung atas, tidak boleh jadi bala, hala, mana. Baliknya. Nah, sekarang begini, min. Minat tolibi. Minat sukun ya? Tolibu jadi kata. Ini mina apa mini? Mina. Mina atau mini? Tolibi. Mina. Mina. Kenapa jadi mina tidak mini? Bukankah dia sudah mati? Harusnya dari bawah dulu. Tapi lain, dia lain. Spesial. Karena sudah punya acu, sudah punya harganya pijakan. lain. Di bawah. Pijakannya sudah punya sebelumnya. Oh, sudah ada yang bawah. Iya, ada kasroh sebelumnya. Jadi yang di bawahnya temennya. Ada temennya yang sudah di posisi di bawah. Jadi dia boleh naik. Walaupun dia sudah bangkrut, istrinya masih banyak uang. Sebab itu dia boleh ke atas. Jadi benar. Boleh backup, boleh backup. Dia boleh backup. Betul. Ya gitulah biar mudah paham saja ya. Ya, Pak. Minat Istri boleh tolibi. top up, Ustaz. Istri dia boleh top up. Istri dia pun kaya juga. Iya. Begitu. Nah, boleh menjadi fathah naik apabila sebelumnya kasroh di bawah. Sehingga yang sukun ini punya pijakan untuk diinjak, untuk dijadikan modal, untuk naik. Jadi Dasar. itu loncatan. Betul loncatan. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ridho. Karena mau bagaimana lagi? Tidak punya pilihan. Saya sudah di bawah, masa jadi mani? Nggak bisa. Kalau man kan nanti siapa? Kalau min kan dari. Bedakan dengan an. Anit. Anit apa? Anat. Anit. Kenapa? Anit. Karena sebelumnya fathah. Sama yang yang tadi. Sebelumnya tidak mau jadi pijakan. Tidak mau jadi pijakan orang yang sudah bangkrut. Biar kamu saja bangkrut dari awal lagi. Begitu. Makanya jadi ani. Sehingga punya harus ridho. Namanya juga perjuangan harus dari awal lagi bertahap. Begitu. Oke, Pak, paham. Nah, sejauh ini yang saya tahu adalah ini antara kasroh pada umumnya atau fathah dengan catatan sebelumnya kasroh. Adapun yang menjadi domah an tuh. An kalau mau diwaso jadi ani. Tidak mungkin anak. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Bagaimana kalau anu? Nah, ini saya belum bisa jawab. Belum tahu. Ini di luar yang saya tahu. Begitu Pak Isti. Mohon maaf saya tidak tahu dan tidak bisa bahas yang Qiraat Qulun. Anu bodoh mungkin ikut dia. Saya ingat mungkin ada grammar lain ke, jadi dari segi grammar je tak tahu lah.
Sejauh yang saya tahu belum, Pak. Hmm. Mungkin tentu saja kolon ada alasan, tapi saya belum tahu alasan beliau. Saya belum tahu alasan beliau ya. Mungkin nanti Pak Yusni atau siapapun boleh cari mengapa kolon membacanya Anuk Budu. Anuk Budu. Betul. Mungkin agaknya Ustaz. Ya. Bentar, silakan screenshot dulu, maaf. Silakan screenshot dulu. Budu, kalau Anuk Budu kan kerana Budu kan berasal jadi muasalnya adalah dhammah Budu. Jadi sebabnya dibacakan Anuk Budu. Ya, bagus. Mantap. Ini hal bagus. Ini tajwid lah, ini campur tajwid. Ya, baik. Ini bagus nih, ini pengetahuan yang bisa dijadikan pijakan kita juga nih. Ini Budu kan semula Budu ya, Doma ya? Ya, karena alifnya semula adalah Doma. Budu, ya. Dia serupa dengan humul muflihun, Ustaz. Dia macam humul muflihun. Dia sama depan. Humul muflihun, kan? Ya, benar. Ya, baik. Sebentar ini dulu. Nah, betul kata Bu Hajbi. Ini kenapa dibaca Anuk Budu? Boleh jadi Imam Qaulun membacanya Anuk karena mengikuti bunyi alif amarnya. Boleh jadi ya. Betul tak? Memang. Itu alasannya. Jadi bisa logis ya. Logis. Mungkin mudah sebutannya kan. Benar. Ya, selamat buat Bu Hajbi ya menemukan ini. Selamat. Terima kasih. Berarti terjawab ya. Bu Hajbi sudah ada 10 kiraan. Masya Allah. Belum lagi. Terbongkar. Kita baru Kita ada ahli kiraat di sini, Ustaz. Fauzia. Ustaz Fauzia di sini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini. Jadi kita banyak belajar. Hum sukun. Ya. Kalau dibaca wasol jadi humil apa humal? Humul. Nah, ini beberapa pengecualian untuk domir ya. Ya. Hum jadi humul. Ya. Tidak humil, tidak humal. Humul musaitirun ya, humul musaitirun. Ya, jadi selalu ada pengecualian di luar teori umum yang bisa kita pegang. Tapi ini pengecualian itu biasanya tidak banyak. Jadi humul. Mungkin ada yang menjawab, kenapa hum jadi humul? Karena sebelumnya doma, begitu kan? Jamak ni dia kasih bin jamak hidup. Tapi jangan salah, kum. Humul ya. Apa sih kum? Humul. Dan mi. Kasrah kumil lail. Kumil lail atau kum al-laila? Kumil lail atau kumul? Kumil laila. Jadi teorinya kan kumil, mimnya jadi sukun, mimnya jadi kasroh. Angkrut harus dari bawah kan? Baru hidup lagi, kumil. Tapi kalau hum jadi humul, tidak humil. Nah, yang pengecualiannya yang humnya. Dengan kum teori umum. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Semakin asik nanti pas Ramadan nih. Dari nahu, saraf, usul sudah masuk qiraat. Nanti dengan tafsirnya sekalian. Insyaallah Ramadan yang ikut program Dialog Ramadan ya, Dialog Al-Quran, insyaallah kita mudah-mudahan menambah sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita bahas. Sekaligus yang sudah pernah kita bahas semakin memperkuat, dan semoga ada hal yang baru juga yang kita pelajari ya. Baik, itu saja barangkali. Wah, udah lewat 9.37 ya. Sudah lewat ya. Sudah lewat benar. Ya, semoga Bapak Ibu senang belajar pada malam hari ini. Alhamdulillah. Amin. Ini tidak semuanya muncul bersuara. Semoga bisa menyimak dengan baik semuanya juga. Dan apabila ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf ya. Apabila salah sebut, salah ucap, salah sebagainya, mohon maaf semuanya. Terima kasih atas segala perhatian
dan kebersamaan juga musyarakah belajarnya bersama kita di sini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah. Ayatina nakhtatimu darsana fi hadhil lailah bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam semuanya. Ya, wa iyaki.